Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan cinta kepada orang lain karena Allah Ta'ala. Bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan ada 3 orang yang merasakan manisnya iman. Dan juga kemarin sudah dijelaskan tentang kelompok-kelompok KPK. Kelompok penikmat kopi. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Semuanya mempunyai kecenderungan kalau orang yang imannya sudah kuat merasakan manisnya iman, maka dia akan selalu mengutamakan akhirat. Begitu juga orang yang sudah menikmati enaknya kopi dan rokok, maka dia akan selalu membawa kopi dan rokok. Nah, hal-hal seperti ini kita tergantung masing-masing. Sekarang hadis yang kedua. Nih perhatikan baik-baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang dilindungi khusus oleh Allah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Di mana? Waktu hari kiamat. Jadi bahasa anak sekarang ini terjemahannya adalah ada 7 orang yang mendapatkan dekengan pusat. Nah, pusat apa? Pusat kekuasaan. Siapa? Allah Ta'ala. Jadi 7 orang ini mendapatkan perlindungan khusus atau dekengan pusat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang adil itu lebih mengutamakan kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman rakyat daripada kepentingan pribadi. Terus bagaimana kalau ada pemimpin baru memimpin kok cepat kaya? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Setelah jadi pemimpin 1 bulan 2 bulan kok cepat kaya? Ini yang dipertanyakan. Saya tidak mengatakan dia itu korupsi, tidak. Dipertanyakan dia itu pemimpin yang adil apa bukan? Lebih mengutamakan rakyatnya apa? Lebih mengutamakan pribadinya? Wallahu a'lam. Yang jelas di sini nanti yang dilindungi khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, kenapa di sini Rasulullah menjelaskan? Karena di hari kiamat itu adalah hari semua manusia bingung. Jangankan orang biasa, ulama, kiai, nabi, semuanya bingung. Nabi-nabi yang lain ketika didatangi, tolong Nabi Adam, saya bingung bagaimana ini. Nabi Adam bagaimana jawabannya? Nafsi-nafsi, urus diri sendiri masing-masing. Tidak sanggup loh ya, tidak sanggup. Nabi saja tidak sanggup, apalagi orang biasa.
pada waktu itu semuanya bingung. Ini masuk neraka apa masuk surga ya, kok semuanya panas begini. Semuanya bingung. Orang hamil langsung melahirkan dari kagetnya. Nah, pada saat itu 7 orang dilindungi khusus oleh Allah Ta'ala. Yang lain kepanasan, di sini AC, terasa ada AC-nya. Ini makanya jadilah 7 orang yang ada di hadis ini. Mudah-mudahan kita semua ini. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, mengutamakan rakyatnya, bukan mengutamakan pribadinya atau kelompoknya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala azza wa jalla. Pemuda yang rajin beribadah. Jelas ya, di mana-mana kalau pemuda itu tak begitu rajin beribadah. Biasanya encan madhuran ada yang seledengan ya. Teng seledengan karena PDW kadang ya tak sholat. Nah, kalau ada pemuda yang rajin ibadah, ini termasuk kelompok yang mendapatkan dekengan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah, ini kayaknya ini kita masuk ini. Mudah-mudahan masuk beneran ya. Yang ketiga adalah orang yang hatinya digantungkan di masjid. Bukan hatinya yang digantungkan secara fisik, bukan. Tapi maksudnya orang yang cinta kepada masjid, sholat jamaah di masjid, ikut berjuang di masjid, ikut memakmurkan masjid. Kalau ada pengajian ikut membantu untuk melaksanakan pengajian di masjid. Pokoknya cinta kepada masjid. Ada sumbangan untuk masjid, rajin. Kemudian ada keperluan untuk masjid, rajin. Nah, ini namanya termasuk orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan dekengan pusat atau mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada lain kecuali perlindungan Allah taala. Saya tidak bisa ke masjid, umpama ini pepergian atau sakit atau ada uzur yang lain, bagaimana itu? Asalkan hatinya masih nyambung ke masjid, ini masuk. Tidak bisa jamaah di masjid karena ada uzur, pepergian, pernikahan atau sakit. Tapi hatinya, dalam hatinya, ya Allah, saya sebenarnya ingin jamaah di masjid tapi tidak bisa. Ini masuk ini walaupun tidak ke masjid. Makanya ya, utamakan masjid. Jangan sampai kita ini kere 2 kali, di dunia kere, di akhirat kere. Wah, ini rugi 2 kali. Tidak apa-apa kere di dunia mungkin 60 tahun, mungkin 20 tahun selama hidup. Tapi di akhirat jangan sampai kere di akhirat gara-gara tidak mau ke masjid. Nauzubillah ya, nauzubillah, nauzubillah. Berikutnya yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta kepada Allah lillahi ta'ala, cinta karena Allah ta'ala, kumpul karena Allah ta'ala, kemudian berpisah karena Allah ta'ala. Nah, saya tidak punya teman yang ahli datang ke pengajian, datang ke masjid umpamanya. Tapi saya mempunyai teman kerja umpamanya. Kerja apa? Tani, dagang atau yang lain. Niati. Saya berteman dengan si dia, si itu, si A karena Allah Ta'ala. Cuman kadang saya bertemannya ya waktu berdagang, ya waktu bertani, ya waktu nyengkal, ngarit umpamanya. Tidak apa-apa. Niati saya senang sama dia karena Allah Ta'ala. Kadang saya kumpul dengan dia di masjid, kadang di sawah, kadang di tempat kerja, kadang ya pergi ziarah. Ini masuk lah ya, makanya enak kan. Jadikanlah teman-teman itu sebagai teman karena Allah Ta'ala, walaupun teman kerja. Pokoknya saya berteman dengan itu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, warajulun da'anhu imra'atun zata mansibin wa jamalin.
Wa faqala inni akhafullah. Berikutnya adalah orang yang diajak oleh perempuan cantik, berpangkat, berpengaruh untuk berzina, kemudian dia menolak. Nolaknya bagaimana? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Ta'ala. Ini jarang begini nih. Diajak berzina, jangankan yang cantik, yang pangkat, yang kaya. Yang jelek saja kalau diajak berzina orang laki-laki, biasanya pas ngocak, kasa neng dimah, ayo neng dimah, apa begitu ya? Nah, kadang-kadang tak begitu, malah yang laki-lakinya yang ngajak ke hotel, bersenang-senang di hotel dengan perempuan yang bukan istrinya, kadang juga istrinya orang lain yang dibawa. Ini termasuk lebih bahaya lagi. Ini ndak diajak oleh perempuan cantik, kaya, berpangkat, berpengaruh, nolak. Tak langkong seporana. Saya ini takut kepada Allah. Maaf saya tidak bisa. Wah, ini orang laki-laki begini ini masuk dekengan pusat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang ini, jarang ya. Yang mudah itu tadi yang di atas bagaimana? Saling cinta karena Allah, sering-sering datang ke masjid, cinta ke masjid. Itu mudah sekali. Tapi kalau kita melaksanakan masuk itu. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Berikutnya adalah orang yang merahasiakan sedekahnya. Umpama sedekah di masjid atau yang lain dirahasiakan, bukan kemudian cerita alhamdulillah benekeng sombong tretan saya nyombong ke masjid 10 juta. Ini tidak masuk ini. Orang begini ini tidak masuk. Yang masuk bagaimana? Nyumbang merahasiakan, kemudian dia akan mendapatkan dekengan pusat dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tapi ya yang ini juga bukan ya, jangan rame-rame. Saya merahasiakan, nyumbang ke masjid. Berapa? 500 rupiah. Ya, tak usah omong leong, 500 omong tak usah ya. Tak beres kan, tak waras ya. Cuma 500 rupiah ngomong ya tak usah lah. Jadi yang merahasiakan sedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya kok melihat ada orang menampakkan sedekahnya. Bagaimana itu? Kalau niatnya lillahi ta'ala monggo. Kemudian niat biar diikuti orang lain ya enggak apa-apa. Cuman biasanya enggak kuat ya. Enggak kuat. Kebanyakan riaknya biasanya ini. Biasanya begitu. Kalau kuat ya enggak apa-apa. Niat lillahi ta'ala. Tapi kebanyakan kalau sudah disampaikan biasanya enggak kuat biasanya. Setannya banyak. Atau begini, saya menyumbang atas nama hamba Allah. Cerita begitu, ya tidak masuk juga. Walaupun menyebutkan hamba Allah tapi diceritakan ke orang lain. Tuh, yang 10 juta itu hamba Allah, itu saya itu. Pak Debai, itu pamer itu namanya, tidak usah. Ya kalau nyumbang ya nyumbang gitu, tidak usah diceritakan. Yang terakhir warajulun zakarallah ta'ala khalian fafadat ainahu muttafaqun alaih. Yang terakhir orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah nanti di hari kiamat, di saat semua orang bingung, jangankan orang biasa, Nabi pun bingung, oleh Allah mendapatkan perlindungan orang ini, yaitu orang yang ingat kepada Allah di waktu di tempat yang sepi, sunyi, sendirian, kemudian dia menangis karena ingat kepada Allah Ta'ala. Ini masuk. Ini juga sulit. Biasanya kalau menangis sendirian, bukan ingat kepada Allah biasanya. Ingat hutangnya, ingat masalahnya, ingat ujiannya. Tidak masuk itu. Ini ingat kepada Allah.
sendirian tahu-tahu nangis begitu. Atau kalau yang begini bagaimana? Menangis di banyak orang di waktu rame. Bagaimana itu? Masuk ya, masuk asalkan niatnya itu ingat kepada Allah dan tidak riya dengan nangisnya masuk. Jadi ketika sholawatan maunya nangis, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Tapi niatnya tidak pamer, tidak sok-sok suci gitu loh ya. Biasa aja ya, nangis beneran, moro-moro menangis, itu masuk ya. Masuk ya, ini agak sulit ini. Sulit ini. Yang mudah itu apa ya tadi? Cinta masjid, saling berteman karena Allah. Kemudian apa lagi yang mudah-mudah? Itu yang mudah-mudah. Yang lainnya itu repot semua itu, repot semua. Apalagi anak muda, anak rajin ibadah, anak apa kita diajak berzina menolak, sulit itu, sulit. Makanya yang mudah-mudah itu tadi cinta kepada masjid, kemudian berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan dua ini, insya Allah nanti di akhirat akan dilindungi oleh Allah. Dan menurut saya itu bukan insya Allah lagi, pasti ya, karena ini hadis sahih ya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Pasti janji Allah itu akan nanti kita akan mendapatkan dekekan pusat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kepanasan waktu hari kiamat, kita santai-santai aja, tenang-tenang ya, enjoy ya, enjoy. Mudah-mudahan kita termasuk dari hadis ini dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.